Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Komunikasi Bisnis yang beranggotakan Fauzi 933, Desi Amanda 351, Yasinta Nur Aprilia 352 dan Yuli Widya 329 akan mempresentasikan materi yang berjudul Negosiasi dan Komunikasi Melalui Laporan. Yang pertama adalah negosiasi. Pengertian dari negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk dapat mencapai kesepakatan bersama, sehingga keduanya saling sepakat dan diuntungkan. Negosiasi ini dilakukan apabila ada dua pihak yang awalnya juga memiliki perbedaan pendapat, sehingga harus mencari sebuah kesepakatan bersama. Kata negosiasi ini sebenarnya sama juga maknanya dengan tawar-menawar. Selanjutnya, tujuan negosiasi untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah, untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Selanjutnya, dampak positif negosiasi. Yang pertama, para pihak lah yang akan memegang palu hakimnya sendiri, sifatnya rahasia, hukum acara, atau juga formalitas persidangan tidak ada. Dampak negatifnya, prosesi dalam negosiasi lambat dan memakan waktu yang lama. Hal ini juga dikarenakan permasalahan antar negara yang timbul, khususnya dalam suatu masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Manfaat negosiasi. Manfaatnya yang pertama adalah menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang kedua, adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Proses dalam negosiasi. Pihak-pihak yang mempunyai suatu program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terinci. Selanjutnya, pihak dari mitra bicara untuk menyanggah mitra bicara dengan tetap menghargai maksud pihak pertama. Selanjutnya, pemilik suatu kegiatan atau program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan pada mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. Terjadi suatu pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. Hal yang harus dilakukan saat bernegosiasi mengajak untuk dapat membuat kesepakatan. Selanjutnya, memberi suatu alasan kenapa harus ada kesepakatan. Jenis-jenis negosiasi. Ada 3 jenis, yaitu negosiasi berdasarkan situasi, yang kedua negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, dan yang ketiga negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama itu ada negosiasi berdasarkan situasi, itu dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal itu merupakan salah satu negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Yang negosiasi non-formal atau informal, dalam kehidupan sehari-hari manusia juga sering bernegosiasi. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Yang terakhir, itu negosiasi berdasarkan untung rugi. Itu dibagi menjadi 4 atau ada 4. Yang pertama adalah negosiasi kolaborasi. Yang kedua, negosiasi dominasi. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Dan yang keempat, negosiasi menghindari konflik. Selanjutnya, ini ada komunikasi melalui laporan. Yang pertama adalah pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis diselenggarakan di dalam maupun di luar kantor. Rapat bisnis diselenggarakan dalam kantor umumnya membahas hal yang sifatnya rutin, misalnya pembahasan perkembangan penjualan, keseharian atau mingguan, dan lain-lain. Dan pertemuan yang diselenggarakan oleh pemimpin perusahaan menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus atau strategis, serta jumlah peserta banyak. Biasanya akan diadakan di luar kantor, misalnya di hotel. Dengan kata lain, pemilihan tempat penyelenggaraan sebuah pertemuan dapat dilakukan berdasarkan urgensi atau tingkat kepentingannya, jumlah peserta, dan kesediaan faktor finansial atau dana pendukungnya.
Perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Kalau rapat bisnis itu tujuannya adalah rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal yang cenderung protokoler seremonial. Kalau rapat non-bisnis tujuannya bukan orientasi pada bisnis, melainkan misal untuk tujuan sosialisasi kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya ini adalah tujuan rapat. Tujuan rapat itu ada 6, yaitu berbagi informasi. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan kelima, membuat dokumen. Dan yang terakhir, memotivasi peserta. Jenis-jenis rapat itu ada 5, yaitu pengarahan atau briefing, rapat konsultasi atau advisory meeting, rapat komite atau komite meeting, rapat informasional atau informational meeting, dan yang terakhir rapat dewan atau council meeting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.